Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galang Fauzan dari F18B. Saya di sini akan menjelaskan tentang memori. Memori ada tiga bagian: flip-flop, memori 1 bit, register, memori n bit 1 lokasi. Yang ketiga, memori penyimpanan data n bit m lokasi. Memori ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Memori RAM, static, dynamic. ROM, read only memory. ROM merupakan chip IC, integrated circuit, yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulisi, dan sifat penyimpanannya permanen. Jika catu dayanya ditiadakan, isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah. PROM, programmable ROM. PROM merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Jenisnya ROM matrix DOD, transistor, BJT, FET. Cell PROM, yang ini untuk menyimpan data 1 dan ini menyimpan data 2. PROM, misal pabrik akan membuat ROM dengan ukuran 4x4 bit dengan data yang tersimpan di dalamnya seperti tabel ini. Lokasi alamat, data dalam biner, data dalam heksadesimal. Lokasi alamatnya 0, 1, 2, 3. Data dalam binernya D3, D2, D1, D0. Data dalam heksadesimalnya CA45. Ini gambar dari organisasi ROM. Simbol ROM 4x4 bit. Pin A0 dan A1 digunakan untuk memilih alamat. Pin kontrol digunakan untuk menyediakan saluran output. Output OE, output enable jenis active flow. CE, chip enable jenis active flow. Simbol ROM. Kapasitas naik 2 kali, pin alamat bertambah 1. OE, output enable jenis active flow. CE, chip enable jenis active flow. EPROM, erasable PROM. EPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EPROM programmer. Ini contoh gambar dari IC EPROM. Ini contoh gambar dari pinout EPROM. Kapasitas EPROM. Nomor seri, arti, kapasitas, JML, pin alamat. Jumlah pin alamat. Ini kapasitasnya. Ini contoh EPROM programmer, gambarnya ya. Gambar contoh EPROM programmer. Cara menghapus EPROM. Lepaskan EPROM dari sistem. Yang cara kedua, buka tutup penutup jendela transparan. Cara ketiga, sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Cara memprogram EPROM. Hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. 2. Pasang EPROM pada EPROM programmer. 3. Isilah EPROM dengan data menggunakan EPROM programmer. Penghapusan UV EPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Ini contoh gambarnya. Ini EPROM-nya. Ini sinar ultraviolet beberapa menit, maka data akan terhapus. Ini jendela transparan nih.
Ini pin terminal IC. EEPROM, Electrically EEPROM, flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh, CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol Del, sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Cara memprogram EEPROM. Yang pertama, EEPROM tetap terpasang pada sistem. Yang kedua, lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM adalah yang pertama, isinya dapat diprogram bagian per bagian. Sedangkan pada EEPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dalam orde milidetik ms, sedangkan pada EEPROM pada orde menit. Yang ketiga, pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Cara MP membaca ROM. Misal di dalam ROM 8 byte berisi data sebagai berikut. Alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isi dalam heksadesimalnya 0 menjadi 02, 1 menjadi A1, 2 menjadi B2, 3 menjadi 5C, 4 menjadi 00, 5 menjadi 45, 6 menjadi FF, dan 7 menjadi E6. Sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Bus itu kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal, alamat, data, dan kontrol. Cara MP membaca ROM. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yakni A2, A1, A0 sama dengan 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM tahap 1. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0 dan OE sama dengan 0 untuk mengaktifkan ROM tahap 2. Data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45 tahap 3. RAM, Random Access Memory. RAM merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulisi, dan sifat penyimpanannya sementara. Jika satu dayanya ditiadakan, isi RAM hilang. Static RAM, SRAM, merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga satu, datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. 2, lebih cepat. 3, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Yang keempat, mahal. Sel RAM. Ini gambar dari organisasi SRAM bentuk 1. Simbol RAM 4x4 bit bentuk 1. RWS, Read, Write, Select. CS, Chip Select, Active High. Ini organisasi SRAM bentuk 2. WE, Write Enable. OE, Output Enable jenis Active Low. CE, Chip Enable jenis Active Low. Cara MP membaca dan menulisi RAM.
Misal di dalam RAM 8 byte berisi data sebagai berikut. Seperti ini ya. Cara MP membaca RAM. Mikroprosesor membaca 3 dari RAM 8 byte. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3, yakni A2, A1, A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM tahap 1. 2. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0, OE sama dengan 0, dan WE sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM tahap 2. 3. Data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D tahap 3. Cara MP menulis RAM. Mikroprosesor menulisi alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. 1. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4 yakni A2, A1, A0 sama dengan 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM tahap 1. 2. Mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data tahap 2. Mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0, OE sama dengan 1, dan WE sama dengan 0 untuk mengaktifkan mode tulis RAM. Ini contoh gambar dari IC static RAM seri 6116. Pin namesnya A0 sampai A10 itu ini ya, A0 sampai A10 itu address input, IO0 IO7 data input output, CE active flow chip enable, OE active flow output enable, WE active flow write enable. Dynamic RAM DRAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga satu datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh lebih lambat, kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar, lebih murah. Sel DRAM. Ini gambar dari sel DRAM. One dynamic RAM bit. Sel DRAM. Row address selection, column address selection, cell array. Ini gambar dari organisasi DRAM. Operasi read DRAM. Alamat baris A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Pin CS dan RW diaktifkan pada mode read. Alamat kolom A3 A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CAS, pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable. Setiap sinyal CAS diberikan, data akan ditempatkan pada DOT. RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Ini contoh gambar dari operasi read DRAM. Operasi read DRAM. Data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Alamat baris A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS dan RW diaktifkan pada mode write. Alamat kolom A3A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data akan ditempatkan pada alamat pada array sesuai dengan diinginkannya. RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Ini contoh gambar dari DRAM 1MX1. Ini contoh gambar dari DRAM 64K X1 bit.
Ini contoh gambar dari DRAM 64K X 8 bit. Ini contoh gambar koneksi DRAM data N bit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.